khusus dari Allah, perhatian khusus dari Allah, perlindungan khusus dari Allah, sehingga kondisi kita semua senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Pas terakhir sehat ekonomi, aminnya nyaring benar. Ini ketahuan kalau ya masih banyak kreditan belum lunas. Ini yang bapak-bapak kreditan rumah belum lunas, cicilan motor belum lunas, ya. Nah, banyak yang punya hobi moge, apa itu? Motor gede, ya. Kalau ada di sini sepertinya moncil, ya. Apa itu? Bukan motor kecil, motor nyicil. Karena kelihatan potongan-potongan mikirkan kreditan belum lunas, ya. Makanya senantiasa kita doakan supaya sehat ekonomi, ya. Kalau ibu-ibu nggak perlu ditanya lagi, sudah kelihatan. Nah, itu ada yang mikirkan kreditan Tupperware belum lunas. Nah, sebelah tengah kreditan panci belum lunas. Yang muha ini ya kreditan rincing belum lunas, ya. Banyak kreditan belum lunas. Makanya senantiasa kita doakan supaya sehat ekonomi juga. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat ini. Siapa yang hadir kita sebenarnya bukan Romo Yai Imam Mukti yang membuat kita hadir di sini, tapi tujuan lain selain peresmian Padepokan Sinar Islam Samarinda, tapi kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita rayakan dengan penuh kegembiraan. Ya. Kalau bagi Rasulullah, hari apa yang paling bahagia? Hari atau malam yang paling membahagiakan beliau adalah ketika beliau di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah. Karena di saat itulah beliau bertemu dengan Allah. Akan tetapi kegembiraan bagi umat Nabi Muhammad adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau lahir, tidak hanya dari kalangan manusia, tapi kalangan hewan menyambutnya, bahkan makhluk-makhluk yang mulia, kalangan malaikat. Allah mengutus malaikat Jibril. Berapa jumlah malaikat yang ada? Suruh turun, kekasihku akan lahir. Kemudian malaikat Ridwan yang spesialis menjaga surga menyuruh, ya, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak para bidadari menghadiri kelahiran Rasulullah. Sebelumnya disuruh berdandan dulu. Kita semuanya tahu bidadari asal ciptaannya sudah sangat cantik jelita. Diistilahkan huril ain, bahasa Spanyolnya yang blolak-blolok matanya. Blolak-blolok matanya, bermata jelita. Mohon maaf, kalau kalangan artis yang matanya jelita ini dari mana? Negara mana? Jangan bilang Indonesia, ya. Indonesia ini banyak pikiran. Jadi yang bola mata hitam sama putih campur baur, nggak jelas. Dari mana? Oh, India. Wah, ada Ustadz Sufi di sini. Ustadz Sufi suka film India. Kalau Sufi di sini ini suka selfie. Masya Allah. Iya memang, ya, diakui oleh dunia. Artis dari India, mulai Sri Devi, matanya indah, ya. Kajol, ya. Rani Mukherjee, Catherine Kaif, Kareena Kapoor
mulus. Indah semua ya, luar biasa. Ini sama bidadari tidak ada apa-apanya. Bidadari semuanya indah ya, bahkan mohon maaf, bagian yang secara umum kita anggap rendah, ludah bidadari. Ibnu Jabalah menceritakan, "Lau anna huril 'ain basaqat ala sab'ati abhurin la ahla minal 'asal." Kalau seumpamanya satu bidadari meludah sekali ke dunia, ludahnya mengenai 7 lautan, niscaya 7 lautan tadi rasanya lebih manis dari madu. Luar biasa. Ini ludahnya ya. Jadi ludahnya seperti itu. Untung ini kalau seumpamanya ini masih satu bidadari, bagaimana kalau bidadari ngerumpi? Waduh, memangnya ibu-ibu kampung Bantal Maya ngerumpi. Nah, apa kalau ini insya Allah ibu-ibu majelis taklim bimbingan Romo Yai Imam Mukti. Alhamdulillah sudah ada wadahnya ya. Jangan kayak ibu-ibu sebelah majelis rumpi, majelis gosip. Kenapa dinamakan gosip? Karena makin digosok makin sip. Kerjaannya apa? Ngorek-ngorek kekurangan tetangganya. Makanya mohon maaf, majelis rumpi ini lebih aktif daripada majelis taklim. Apa Bu alasannya? Takut dikorek aibnya. Anggotanya Ibu Markona, Ibu Marpuah, Ibu Tukiem, Ibu Poniti, ya, ketuanya Baja. Ibu Poniti mau izin, aku izin ya, aku absen hari ini. Bu Poniti, pian itu kalau prasmanan di mana-mana sama kameramen di syuting. Loh, kenapa? Pian pindah gunung, piring ngambil nasi, wah, cari sekro. Nah, ini termasuk aib ya. Kalau pian nggak hadir di majelis ngerumpi kita, bakal jadi topik yang paling menarik. Wah, akhirnya takutan ya, kada wani kada hadir, akhirnya hadir. Ya, itu ibu ini ya. Enggak, jadi bidadari tidak ngerumpi ya, bidadari ngumpul saja. Bagaimana kalau bidadari ngumpul meludah ke dunia, mengenai lautan ya, satu bidadari saja 7 lautan lebih manis dari madu, apalagi kumpulan bidadari. Pasti semua lautan yang ada di dunia rasanya lebih manis dari madu. Untung ini seumpamanya, dan kalau memang diizinkan oleh Allah akan terjadi sesungguhnya. Seumpamanya ya, kalau meludah sungguhan, seumpamanya diizinkan oleh Allah, lautan menjadi manis, kasihan terutama pengusaha iwak karing, ibu-ibu yang mengusaha iwak karing ya, maulah iwak pakasam, ikan sepat, iwak wadi ya, bikin ya dicampur beras menir. Wah ini ya, ini kalau dari Barabai sana ya, nyaman benar. Nah, kalau ini terjadi tidak ada garam ya, pedagang iwak karing, ikan asin, gulung tikar. Nah ini ya, untungnya ini tidak diizinkan oleh Allah. Tapi kita membahas keistimewaan bidadari. Sudah cantik jelita, ketika mau turun menghadiri kelahiran Rasulullah masih disuruh bersolek lagi. Kecantikannya berlipat-lipat ganda. Demi apa? Demi memuliakan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, aman dari sifat bakhil. Siapa orang bakhil tersebut? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Siapa saja yang ketika namanya Rasulullah disebutkan di sisinya, dia tidak mau bersalawat, dialah orang yang bakhil. Di hari kiamat tidak akan mampu melihat wajah Rasulullah yang indah dan bercahaya. Bagi yang tidak mau bersalawat, ini bakhil
dalam segi akhirat, sangat parah sekali. Bakhil dalam segi dunia saja sudah parah. Apa bakhil? Apa Bu? Ini tanya Romo Yai Imam Mukti nanti ya. Karena dalam kitab kuning, istilah kita nang kada rambut, kada janggut, tidak ada rambutnya, tidak ada janggutnya, tidak ada harokatnya, tidak ada terjemahannya. Bakhil adalah salah satu penyakit kronis dalam Islam. Definisinya dihafalkan ya adik-adik yang bawa kertas ditulis kertas, nggak bawa kertas bawa pulpen ditulis di jidat kawannya yang kebetulan jidatnya kayak lapangan bola. Tulis ya. Definisinya al-bakhilu wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Definisi bakhil adalah kikir, pelit, medit, sekek, pamalar, engken, barajut, kada titik, banyu diganggang. Bahasa Spanyolnya. Saking pelitnya, air digenggam dan netes. Ini parah. Ini bakhil, pelit, kikir, sekek, segi duniawi, parah. Apalagi bakhil segi akhirat. Orang yang tidak mau bersolawat kepada Rasulullah. Ya. Kelahiran beliau, makanya detik-detik kelahiran Rasulullah SAW luar biasa ya, di hadapan Ibunda Aminah ya, sebagian riwayat didampingi 4 wanita cantik, sebagian riwayat 2 wanita cantik. Ini salah satu versi 4 wanita cantik. Dari tiang pertama muncul wanita yang sangat cantik jelita, memperkenalkan diri, mengucapkan selamat, engkau akan melahirkan Nabi akhir zaman. Kalau boleh tahu ya, siapa ngaran pian? Oh, Ibunda Aminah dari Banjar. Lain ya, dari Bani Zuhro, kabilah terbaik di zaman tersebut ya, mendapatkan Sayyid Abdullah dari Bani Hashim, kabilah terbaik ya. Jadi ini sudah diramalkan, bahkan sudah tertulis di kitab Injil dan Taurat bahwa Nabi akhir zaman akan lahir dari Bani Zuhro. Makanya ketika melihat kakek Rasulullah Abdul Muthalib, beliau ada cahaya kenabian. Ketika ditanya min ain ant, ditanya oleh pendeta dari kabilah Bani Hashim, bingung. Aku lihat ada cahaya kenabian pada dirimu, tapi dalam kitab kami Nabi akhir zaman lahir dari Bani Zuhro. Nah, ternyata ketika Sayyid Abdul Muthalib kakek Rasulullah mencari menantu untuk putra beliau yang paling tampan, Sayyid Abdullah mencari kabilah terbaik dari kalangan wanita Bani Zuhro. Setiap wanita Bani Zuhro gembira. Kenapa? Karena pemuda yang sangat tampan Abdullah bin Abdul Muthalib sedang mencari istri dari kabilah Bani Zuhro. Semua wanita berkumpul berharap menjadi istri beliau. Ternyata tidak terlepas dari orang pintar yang bisa merawat. Semua gadis dicari ya. Nah kayak ini ya, gadis-gadis. Ini gadis-gadis santriwati ijo tomat, ikatan jomblo terhormat. Kalau ini liku laki-laki yang belum laku-laku alias bujang laku. Sama juga ya, ijo tomat juga ya, calon imam ideal insyaallah ya, insyaallah ya. Jadi tinggal berharap mencari istri yang seperti Ibunda Aminah, seperti Sayyidatina Aisyah, seperti Sayyidatina Fatimah, nah itu ya. Tapi ya jangan berharap harapannya seperti wanita-wanita solehah. Aku kepingin seperti Ibunda Aisyah, saya ingin dapat istri seperti Ibunda Aisyah. Tapi jalan yang diikuti bukan jalannya Rasulullah, jalannya Abu Jahal. Nah ini yang
khayal namanya ya. Kalau ingin dapat seperti Sayyidatina Fatimah, ikuti seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ingin dapat seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ikut sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW ya. Di situ. Jadi muncul wanita pertama ketika ditanya, siapakah Anda? Beliau memperkenalkan diri. Aku adalah Hawa, ibu manusia sedunia, istri dari Nabi Adam alaihissalam, mendampingi beliau. Tidak lama lagi keluar wanita yang cantik jelita. Ketika ditanya siapakah Anda, aku adalah Sarah, zaujatul Ibrahim alaihissalam. Aku adalah ibunda Sarah. Jadi kecantikan ibunda Sarah ini luar biasa juga ya. Sampai-sampai ada raja Mesir waktu itu ya. Sebagian riwayat bukan raja Fir'aun. Karena raja ini punya kelainan. Kelainannya suka merampas istri orang. Ya. Jadi kalau ditawari perawan tirpir, perawan tinting yang cantik jelita, kada tertarik. Ya, kada handal. Tapi ketika ditawari istri orang nang bungas, mancap. Laju benar langsung ya. Waktu itu Nabi Ibrahim dengan Sayyidatina Sarah lewat. Siapa ini? Beliau ngaku, hadi ukhti, ini saudariku. Ya. Dianggap saudarinya. Kalau ngaku ini istriku, langsung dirampas. Jadi ngaku ini saudariku, sama-sama agama Islam, sama-sama beriman. Ternyata sudah tahu perawan, tapi karena kecantikannya luar biasa, tetap dirampas. Ketika raja ini hendak menjapai, mau memegang, ternyata rajanya langsung stroke, tidak bisa gerak. Mohon maaf, ini stroke-nya sungguhan ya. Lain ya, bapak-bapak di Kampung Bantalmaya, ini stroke-nya gara-gara stroke belanja beda jauh dengan stroke gaji. Terima stroke gaji berapa? Sebulan 3 juta. Pas stroke belanja 10 juta, langsung stroke. Tak gaji. Nah, itu ya. Ini stroke sungguhan. Akhirnya oleh Sayyidina Sarah didoakan, ya Allah, ya. Ya. Beri pelajaran orang yang menyentuhku, langsung stroke. Ngapain kamu? Doakan ke Tuhanmu supaya aku sembuh. Didoakan sembuh. Yang kedua mau nyentuh lagi, hendak menjapai bulan, padahal janji nggak mau nyentuh. Stroke lagi. Doakan supaya aku sembuh. Aku tidak akan nyentuh kamu lagi. Ya. Ternyata didoakan sembuh. Yang ketiga, hendak menjapai bulan. Ternyata stroke seluruh tubuh, tinggal montongnya warak. Montongnya kimut-kimut. Wah, ikam ini bukan manusia. Doakan aku supaya apa? Supaya sembuh. Nah, ikam sudah tua, mucil banar ya. Tua-tua keladi ya, makin tua makin jadi. Kalau sesepuh kita di sini yang tua sini kan istilahnya apa, STMJ. Sudah tua makin jago ibadahnya. Nah ini ya, insyaallah. Kenapa? Karena yang bimbing Romo Yai Imam Mukti ya. Jadi sekalipun sudah ya berumur, ibadahnya makin top. Ini ya, insyaallah. Makanya jangan ditinggal beliau ya. Ulun aja termasuk murid sidin. Ya, anak termasuk murid beliau juga. Makanya di sini alhamdulillah sebenarnya ulun ini punya rutinan majelis di Bengkuring, majelis Taklim Al-Firdaus setiap Sabtu malam Ahad pada malam hari ini. Karena guru ulun yang minta ulun di sini, ulun liburkan majelis demi memenuhi undangan guru ulun, Romo Yai Mukti, guru kita bersama. Ya mudah-mudahan beliau tetap dipanjangkan umur supaya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin amin.
karena yakin kalau beliau sehat ekonomi, beliau ini dermawan ya, tidak mungkin pamalah ya, suka berbagi. Ulun salah satu saksinya ya, luar biasa ya. Kalau yang ceramah beliau luar biasa. Kalau yang lagi pemandir ini biasa di luar ya. Mudah-mudahan tidak masuk angin ya. Jadi keluar dari yang ketiga, wanita yang cantik jelita. Ditanya, siapa ngaran pian? Anak Maryam. Ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Tinggal yang terakhir keempat, ketika ditanya, ya, man ant, siapa ngaran pian? Anak Asia, ya, bintu Mazahir. Jadi 4 wanita cantik mendampingi Ibunda Aminah ketika mau melahirkan. Jadi di sini tidak ada kesedihan, sekalipun mohon maaf tidak didampingi suami karena ketika hamil Sayyid Abdullah sudah menghadap Allah. Jadi beliau penuh kegembiraan dan ketika lahir Ibunda Aminah tidak merasakan sakit sama sekali sebagaimana yang dirasakan pada umumnya kaum wanita ketika melahirkan. Beliau hanya melihat cahaya keluar dari beliau dan cahaya ini sangat terang. Saking terangnya beliau mampu melihat anakul ibil, lehernya onta. Masalahnya bukan di kampung tetangga, tapi di negeri tetangga. Misalkan Ibunda Aminah ini di negeri Indonesia, ada onta di Malaysia atau Singapura, kelihatan lehernya. Luar biasa. Ini cahaya Rasulullah SAW. Bahkan orang Yahudi pun menyaksikan ini. Makanya setelah kelahiran Rasulullah, orang Yahudi mencari mana bayi yang lahir tadi, karena dia tahu cahaya ini adalah cahaya Nabi akhir zaman. Dialah juru penyelamat kita. Orang Yahudi, orang Nasrani yang mengikuti ajaran Injil dan Taurat yang asli, semuanya yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman dan juru penyelamat mereka. Ya, luar biasa. Ya. Jadi ketika Rasulullah lahir, simbol-simbol kesyirikan semuanya dimusnahkan oleh Allah. Ya, berhala-berhala tiba-tiba tak gugur, jatuh tersungkur. Karena itu disembah oleh penyembah berhala. Ya. Kemudian simbol kekuatan kerajaan Persia ada 14 ya, tempat pengintai kalau ada musuh. Istilahnya kayak semacam balkon, 14 langsung roboh tanpa sebab. Ini sumber kekuatan negeri Persia, roboh semua, hancur. Dan ada api yang disembah oleh orang Majusi, penyembah api, ribuan tahun tidak pernah padam. Malam itu langsung padam tanpa sebab. Ternyata sebabnya apa? Tiada lain, tiada bukan. Sebabnya adalah sinar dari cahaya Rasulullah SAW yang bisa menghancurkan semua simbol kesyirikan dan kebatilan. Mudah-mudahan dengan lahirnya pada epokan sinar Islam Samarinda ini mampu seperti kelahiran Rasulullah SAW. Kebodohan-kebodohan di kampung Bayur ini mudah-mudahan bisa tersinari dari padepokan ini. Yang kemarin belum bisa mengaji, insya Allah belajar di sini bisa pintar ngaji, ya, sakit, ya, tidak hanya jasmani, ya, sakit jasmani bisa diobati, ya, jadi diobati pakai Al-Quran. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, beliau ini penyakitnya luar biasa. Ya, istilahnya dalam Al-Quran wa Ayyuba disebutkan Nabi Ayub. Kami buka cerita Nabi Ayub, maksudnya apa? Ujian yang diberikan oleh Allah sangat berat dari bentuk penyakit fisik. Jadi kalau mengikuti Nabi Ayub
doanya apa? Doanya Nabi Ayub, Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Diamalkan terus surah Al-Anbiya ayat ke-83. Nanti, tapi mohon maaf ya, yang baca ini tidak boleh sembarang orang, harus yang sering baca Al-Quran dan pakarnya yang ahli, semisal guru kita bersama Romo Yai Imam Mukti. Ya, insya Allah semua penyakit zaman sekarang dipukul rata secara umum masih di bawah penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Ya, paling apa? Ada yang parah komplikasi, ada yang kolesterol, ada yang darah tinggi, ada yang asam aurat, ada asam aurat. Itu penyakit Arab ya. Kalau Indonesianya ya asam urat itu aja ya. Dan darah tingginya juga biasanya, mohon maaf ini, yang sering darah tinggi itu bapak-bapak. Ternyata sebabnya bukan karena makan daging kambing. Kenapa? Karena daging kambing ini daging kesukaan Rasulullah. Makanya orang Arab kalau punya hajatan, daripada nyembelih onta, ya bandingannya seekor onta banding 40 ekor kambing. Daripada nyembelih seekor onta bandingan 40 kambing. Kenapa? Karena kebanyakan orang Arab suka daging kambing. Nah, cuma kok di Indonesia banyak nang takutan, ya? Kok takut makan daging kambing? Ya? Nah, ternyata darah tingginya bukan karena makan daging kambing, tapi mohon maaf, ya, acara prasmanan mau ngambil daging kambing, ya, bininya dihiga, istrinya di samping, tangan bapaknya ditampel, ya, Pak, jangan makan itu, nanti darah tinggi. Ngambilkan tongkol, dipukul lagi, kalau siapa, ya, nanti darah tinggi. Nah, itu ada intanu, ya, telur, ngambil, kalau siapa, kolesterol, aduh macam-macam. Akhirnya apa? Ada petai diperbolehkan, jadi makan lauk petai aja ya. Jadi darah tingginya bukan karena makan daging kambing, tapi karena rancak ditangati bini. Mau ngambil apa ditangati, ngambil apa ditangati, ya. Apalagi mau kawin lagi ditangati, wah makin setruk ya. Nah, ya mudah-mudahan bapak-bapak semua yang hadir di sini istrinya bertambah sayang, tambah sayang Pak. Ya. Satu aja nggak habis gitu ya. Satu aja istrinya masih belum bahagia, dibahagiakan dulu ya. Nah, makanya saya doakan habis malam ini istri-istri bapak yang ada di sini tambah sayang ya, supaya tidak tekanan batin ya, kasihan ya. Nah, biar ya bahagia seperti keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah ini bahagia sekali. Kenapa? Karena beliau ya, Rasulullah suka menyenangkan istri, bahkan dalam segi panggilan. Mohon maaf Ibu, bapaknya kalau manggil siapa Bu? Waduh, Mama Hadar. Kebetulan anak nomor pertama Hadar, panggil Mama Hadar. Anak pertama namanya Agus, ya Mama Agus ya. Anak pertama namanya Bendel, Mama Bendel. Ya, jangan. Sekalipun ya kayak pengantin hanyar Bu ya. Dipanggil apa? Sayang. Nah, ya. Ini makanya. Nah, jadi panggilannya, makanya Rasulullah memanggil istri beliau dengan panggilan ya Humairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, makin merona. Jadi ibu di kampung Bantal Maya, kampung Bayur secara umum ini bisa meniru ya Sayyidatina Aisyah.
Bagaimana Pak Ustaz caranya? Gampang aja Bu ya. Kalau nyambel pakai tomat kan Bu ya, nggak usah sebijian, dipotong separuh. Separuh untuk sambel, separuh dioleskan di pipi, biar agak abang pipinya, biar kemerah-merahan ya. Biar suaminya manggil sayang, ya, dipanggil sayang. Jadi dipanggil sayang. Ketika pengantin baruan gitu ya, ketika nonton bola, ini suka nonton bola ya. Nah, ketika nobar ya, ada pengantin hanyar luar biasa, istrinya pun bodinya masih kutilan. Apa itu? Ya kayak ada santriwati sini, kutilan, kurus, tinggi, langsing. Kalau yang ada di sana kutilan, kurus, tinggi, tinggal tulang, mambari paras, ya. Kasihan benar. Ya. Jadi karena istrinya ya pengantin hanya, pengantin baru dipanggil, ya nonton bola sampai jam 1 malam, yang ulahkan kopi ya, disuruh bikin kopi, ya. Istrinya